Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLH Kepala SMK Negeri 1 Kandangan Bapak Laksono Bangun Asari, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Kepala Program Keahlian, Bapak Ibu Wali Kelas dan pengajar di SMK Negeri 1 Kandangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan komunitas belajar terkait materi budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 1 Kandangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, pengikut hingga mengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita yang berhadir di sini telah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun memulai kegiatan hari ini, ulun punya satu pantun gesan bahagian. Tolong cakepnya lah. Tombak lancip telah ditancapkan, bekas berburu menangkap hewan. Selamat pagi ulun ucapkan, assalamualaikum untuk kawan-kawan. Terima kasih. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ulun akan membagikan tentang materi budaya positif yang sebagian besar materinya ini ulun dapatkan dari Kemendikbud melalui proses ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ini banyak dapatnya dari materi kami selama pembelajaran. Adapun tujuan daripada kegiatan kita hari ini yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi cukup banyak materi kita hari ini. Kemudian mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah strategi yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid serta bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini adalah tujuan kita pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kayak apa menurut pendapat Bu Hanpian? Jika ada pertanyaan, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya apa, Bu Nurul? Terima kasih Bu Lini kesempatannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Kalau menurut pribadi ulun sangat setuju, karena dari hukuman itu kita dapat menerapkan atau memberi efek kepada anak itu agar dia tahu kalau yang dilakukan itu misalnya dia membuat kesalahan, dia tahu efeknya atau dampaknya, maka dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, maka tidak akan diulangi lagi. Seperti itu Bu, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih pendapatnya Ibu Nurul. Jadi Ibu Nurul setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada lagi pendapat yang lain? Yang tidak setuju, adakah yang tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau tadi kita sudah dengar yang setuju. Ada yang tidak setuju? Ada?
Oh, berarti semuanya setuju nih. Dengan disiplin kita dapat mendisiplinkan anak. Dengan hukuman kita dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita tampung. Next, pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju nih? Jadi dengan kita beri hukumannya tapi hal yang positif. Nah, ini dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Ada yang kada setuju? Berarti semuanya setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang kada setuju? Oh, berarti semuanya setuju terhadap pendapat ini. Ada yang mau memberikan pendapat kenapa setuju untuk yang nomor 2 dan nomor 3? Boleh angkat tangan, silahkan Bapak Ibu. Alasannya setuju itu apa? Kalau nomor 1 tadi sudah diwakili oleh Ibu Nurul, nomor 2 atau nomor 3? Adakah yang mau berpendapat? Bu Ropika? Ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang pertanyaan nomor 3, beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini memang saya sangat setuju karena dengan diberi berupa penghargaan ataupun misalnya hadiah itu atau reward itu rata-rata hampir anak itu antisipasi atau motivasinya lebih meningkat. Saya sudah membuktikan dengan pembelajaran. Jadi kalau misalnya mereka dapat menjawab dengan benar tanpa ada satu salah apapun, biasanya saya beri hadiah. Jadi memang mereka berpacu untuk menjawab dengan baik dan benar dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi dengan penghargaan itu sangat memotivasi belajar anak. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ropika. Jadi dari 3 pernyataan pemantik ini tadi rata-rata jawabannya adalah setuju. Oke, next. Nanti akan terjawab sesudah materi. Nah, jadi materi kita yang pada hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang ke-6 itu restitusi untuk segitiga restitusi. Next. Yang pertama kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Boleh lanjut aja Bu. Nah, di sini ternyata terjadi perubahan paradigma. Apa itu? Nah, ini contoh kegiatan kepalan tangan. Nah, ulun minta semuanya Bapak Ibu. Ini kan misal A dan B, Anda dan teman-teman Anda. Jadi misal Bu Hanpiat harusnya ginilah menyobek secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga Anda letakkan di salah satu tangan. Jadi anggaplah di tangan Pian ini, anggaplah di tangan Pian ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Pian. Ini pokoknya ini penting benar nih, ini sangat berharga nih di tangan Pian. Kemudian terserah apa, pokoknya ini sangat berharga. Ini anu aja buat perumpamaan, boleh anak, boleh suami, misal nih ya kalau nih anggaplah di tangan nih. Genggam, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Coba ulun yang terdekat mungkin Ibu Ropika. Nah, Ibu Ropika ini di dalam genggaman tangannya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bu Ropika, boleh kalau minta ini? Kalau misalnya bila Pian Hakon memberi ini apa nih? Kadang umpat kegiatan ini langsung dapat sertifikat atau diganti sesuatu yang apalah pokoknya adalah ulun beri sesuatu karena lah Hakon lah Pian Bu Ropika. Ada Hakon. Nah, kenapa alasannya Bu Ropika?
karena sangat berharga. Apa kira-kira nih yang ada di situ? Apa? Nah, ada hakun Ibu Ropika dengan berbagai cara sudah nih merayu, membujuk, mengancam ketin Ibu Ropika bilangnya kada memanu nah. Aduh, belum jaga kayaknya bulikannya jarak kayak itu. Tetap Ibu Ropika ini kada hakun. Oke, next. Itu adalah contoh perumpamaan. Nah, di sini dari kegiatan tadi ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang terjadi. Di sini ilusi kontrolnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita ini adalah mengontrol bagi murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dengan kita memberi kritik, dengan kita membuat orang itu atau murid kita merasa bersalah, perasa kita itu bisa menguatkan karakter murid. Itu perasa kita kalau ilusi. Nah, sama tadi mengontrol murid. Jadi apapun yang ada di tangan kita, apapun yang kita pegang, kita kuasai itu sepenuhnya berada di dalam kekuasaan kita. Jadi orang lain itu kada bisa mengontrol apa yang hendak kita lakukan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma atau teori yang sebelumnya kita terapkan bahwa kita bisa mengontrol murid, dengan kita memberi kritik, dengan kita membuat orang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Jar kita tadi contohnya tadi dengan pemberian hukuman jar buhan pian, itu bisa membuat disiplinnya itu adalah ilusi kontrol. Next. Nah, di sini apa itu makna disiplin? Disiplin kalau dilihat dari bahasa Latin itu artinya adalah belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, dalam yang kita sekarang ini, kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini dilakukan supaya orang ini patuh. Contohnya apa? Buhan Pian hadir di sini tujuannya apa? Apa tujuannya? Untuk mendapatkan sertifikat, jala. Kan diberi ancaman nih, diberi ancaman. Bila kada hadir, kada dapat sertifikat. Itu kan apa perasaan Buhan Pian? Kalau diberi ancaman yang kayak itu, apa kira-kira? Apakah Buhan Pian tersadarkan bahwa bisa dengan mengikuti kegiatan ini penting ke sendiriku, ini kira-kira sadar atau kada? Nah, karena adanya ancaman, ya kalau ancaman bahwa bila kada hadir nih kayaknya ada dapat sertifikat. Nah, itu sama penerapannya dengan kita ke murid, bahwa yang kita lakukan dengan memberikan semacam ancaman itu cuma menyadarkan sebentar, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lagi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini kayaknya seolah-olah tidak menyenangkan, karena misal kita harus untuk ke sekolah, kita harus bangun pagi, kita harus datang tepat waktu, harus masuk kelas tepat waktu, itu seolah-olah adalah hal yang tidak nyaman bagi kita. Jadi bukan datang dari dalam diri kita kesadaran tersebut akan makna disiplin. Nah, itu yang terjadi sekarang pada kita, ya ada Bapak Ibu? Yalah. Nah, next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini bisa Buhan Pian lihat di sini, di mana di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu
di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana untuk nilai-nilai kebajikan ini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan, itu menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi yang ingin kita gali ini sebenarnya adalah motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau siswa kita. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa aja? Dimensinya? Ada yang tahu Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, ya ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini harus tahu, harus hafal kita sebagai guru. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ini yang nantinya kita harapkan dan akan kita bangun pada anak-anak kita. Next. Nah, materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Tadi udah Ulun sebutkan bahwa motivasi itu ada dua, ada yang berasal dari eksternal, ada yang berasal dari internal. Nah, yang dari internal inilah yang mau kita gali. Ini adalah tujuan daripada disiplin positif. Kalau motivasinya itu dari luar, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya tadi kayak Bu Hanpian hadir ke sini karena memang kalau kada hadir kayaknya kada dapat sertifikat. Oh, merasa kada nyaman nih lawan anu mennya kada hadir. Nah, ini kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini namanya motivasi eksternal dan ini biasanya berlangsung hanya sebentar kalau eksternal ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, jadi kalau saya melakukan ini berarti nanti saya dapat apa nih? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kalau yang internal itu untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, inilah yang ingin kita tanamkan kepada murid. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak terlambat lagi. Ini karena siswa kita misal terlambat ke sekolah. Menurut Bu Hanpian ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Pak Bu Wiwi. Di dalam buku, jadi karena siswa itu terlambat. Ini hukuman. Iya, hukuman. Ada lagi yang berpendapat? Ada yang berpendapat ini konsekuensi? Nah, itu hukuman lah menurut pendapat Ibu Wiwi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Lari karena lambat nih datang siswanya, jadi kita suruh keliling lapangan. Bu Solihah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, jadi dari yang 1, 2, 3 tadi itu adalah hukuman karena ada kayak disuruh lari, habis itu hukuman. Kalau di sini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi karena siswa ini telah mencoret-coret maka harus diganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Ini adalah mata pelajaran PJOK. Nah, kalau pian Ibu Wiwi mata pelajaran matematika, muridnya terlambat, pian minta lari, nah itu adalah hukuman. Tapi karena ini adalah mapal olahraga, inya misalnya datang terlambat 10 menit sedangkan orang sudah pemanasan nih. Nah, berarti diminta oleh gurunya karena kamu terlambat lari 10 menit. Nah, ini adalah konsekuensi. Jadi dari sini kira-kira bisa lah buat pian membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi nomor 1, 2, 3 itu tadi hukuman, 4, 5 itu konsekuensi. Kemudian yang ke-6 itu hukuman, yang terakhir itu adalah konsekuensi. Nah, dari contoh ini kira-kira apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Adakah yang bisa menyimpulkan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Ada? Ayuan? Bu Mega? Kira-kira apa bedanya nih hukuman dan konsekuensi kalau melihat daripada contoh yang tadi? Kita lihat yang konsekuensi itu adalah yang mengganti kertas teman, membersihkan tumpahan air, kemudian lari mengelilingi lapangan untuk mapel PJOK itu adalah konsekuensi. Sisanya adalah hukuman. Nah, dari sini apa kira-kira nih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menjatuhkan, artinya ada yang bersifat fisik. Yang kalau fisik tadi disuruh yang apa nih namanya? Ada yang bersifat verbal. Oke, kita lihat next. Setuju dengan pendapat Ibu Nurul? Salah satunya itu ya tadi yang membedakan. Nah, coba kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Itu hukuman. Sakit rasanya kalau dihukum ya, Kak. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misal tadi Bu Hanpian, ada siswa yang mencoret-coret kertas tugas temannya, berarti kan harus mengganti. Itu adalah harus terjadi. Beda dengan hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Jadi hukuman itu untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Jadi karena dihukum, ini kalau misalnya terlambat apa dan sebagainya, jadi anak ini jadi membenci kedisiplinan. Dengan adanya konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu timbul karena paksaan, kalau konsekuensi itu berasal dari dalam dirinya, berasal dari stimulus atau tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsekuensi. Kemudian untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Nah, merasa aduh inilah aku nih salah. Nah, merasa diri ini buruk. Nah, kalau konsekuensi ini konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir untuk hukuman itu
anak menjadi merasa marah, kemudian bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau hukuman itu bersifat jangka panjang ketidaknyamanannya, tetapi kalau konsekuensi itu bersifat sementara, dan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dalam diri anak sendiri. Ini lain jar ulun, disadur dari restitution Dian Gosen. Ini adalah sebuah penelitian. Jadi lain jar ulun lah. Ini hasil penelitian. Bisa lah sudah kira-kira Bapak Ibu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Adakah pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Ya, apa? Pertanyaannya itu kalau misalkan itu tadi kan ada beda antara hukuman dan konsekuensi. Iya. Terus itu tadi kan kalau hukuman sesuatu yang harus terjadi ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi yang harus memang terjadi. Nah terus kalau misalkan kan anak itu sudah tahu nih, yaitu lisensi ini harus masuk. Iya. Kemudian dia kan terlambat. Oke. Kan itu konsekuensi dia. Supaya tidak terlambat. Okay. Karena kita misalkan memberikan hukuman. Pian beri hukuman apa dulu? Hukumannya apa dulu? Oke. Pian hukumannya apa dulu? Nah, ini sebenarnya masih pengantar Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, nanti ada keyakinan kelas. Nah itu hukuman, karena pian kan mapelnya matematika. Kalau mapel PJOK mungkin gak jadi masalah kalau disuruh berkaitan dengan kegiatan fisik. Menghafal apa? Perkalian. Nah, ini nanti kembali lagi ke keyakinan kelas. Ada lagi nanti tugas wali kelas ini belum sampai lagi kita. Wah, oke. Dah, ada lagi kah? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Jumai. Yang menyakitkan harus terjadi. Harus terjadi bagi yang terhukum ya. Oke. Lalu sih pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hukuman itu memang harus menyakitkan, tapi menyakitkannya tuh jangan sampai membuat dia sakit terus. Akhirnya apa yang terjadi? Dan mentalnya karena merasa menyakitkan. Mantap. Apa yang harus kita lakukan ya kalau ya sip. Ini akan dijawab pada materi berikutnya doang. Ini masih pengantarnya. Makanya kita jangan ada lagi kata hukuman, sebenarnya yang ada itu adalah konsekuensi. Jadi biar terbuat ini konsekuensinya apa? Iya, kayak itu Pak Ai. Kita seorang guru ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ini ulun kembali sebenarnya bukan materi di sini tapi ini ada kaitannya. Guru ini adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Apa itu kodratnya? Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita, kondisi alam kita. Kemudian kalau kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya. Zaman dahulu tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin termasuk ulun sekolah itu biasanya kalau kalian bisa atau tak bisa didirikan ya, kalau ada hafal kalian disuruh berdiri, terlambat dipukul pakai mistar ya, kalau kita biar bahari itu adalah cara-cara pendidikan zaman dahulu. Nah, jadi tugas kita sekarang sebagai guru menyesuaikan perubahan paradigma pola pikir. Pian kira-kira, nah ada bisi anak sekolah, seandainya diberi hukuman yang kayak itu oleh guru di sekolah
ya Pak, dipukul, misal lampistar kayak apa perasaan pian. Nah, mungkin sama dengan kita di sini. Jadi inilah ulun di sini menyampaikan hal-hal paradigma baru yang ini sudah merupakan hasil penelitian. Jadi ya kayak itu tadi, mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Zaman dulu tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Kita bisa lanjut? Ada lagi kah Bapak Ibu? Lanjut. Oke, next. Apa itu restitusi? Pernah Labun Pian mendengar kata restitusi? Ulun pun sama, hanya haji juga banyak materi-materi hal-hal yang baru ulun pelajari pada saat pendidikan guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses restitusi ini coba ulun kasih warna itu memperbaiki kesalahan agar karakter siswa kita ini menjadi lebih kuat. Nah, restitusi di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi itu adalah pengertian daripada restitusi. Next, Bu. Kelihatan lah, harus benar lah. Nah, di sini terdapat beberapa contoh hukuman. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya hukuman itu contohnya sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi tadi. Konsekuensi, jadi kalau kita memberikan hukuman itu nah ya, ujar penelitian itu menggambarkan identitas gagal. Kalau kita ingin dengan identitas sukses, penerapan disiplin itu bisa berupa konsekuensi, kemudian penyelesaiannya dengan restitusi. Itu bisa Bu Anpian lihat di layar. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, jika hukuman itu merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang pada anak. Kalau konsekuensi merasa tidak nyamannya itu hanya untuk sementara waktu. Nah, dengan restitusi kita bisa menguatkan murid atau anak kita dalam jangka waktu yang panjang. Dengan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Dengan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian dengan restitusi, korban mendapat ganti. Dan seterusnya, bisa dibaca sampai dengan yang terakhir. Murid atau anak membenci peraturan, kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Dengan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dalam penyelesaian masalah nanti ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Mungkin sebenarnya ini adalah ranahnya BK nih, BK, wali kelas, ya kalau nanti untuk beberapa studi kasus. Oke, next. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Pernah mendengar lah Bu Anpian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, oke. Kalau di sekolah kita itu biasanya peraturan, ya lah. Nah, ada peraturan. Nah, sekarang itu namanya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa tujuannya nih? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nih, pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Nah, kenapa kira-kira? Kenapa nih harus pakai helm? Untuk keselamatan dan keamanan. Apalagi tujuan kita memakai helm? Nah, supaya tidak dirazia atau ditilang polisi. Nah, kalau kaitannya dengan untuk keselamatan, itu berarti apa? Bu Hanpian menerapkan apa dalam diri ini? Yakinlah Bu Hanpian dengan menggunakan helm itu akan selamat. Iya, ikhtiar. Nah, berarti kan yakin ya, kalau keyakinan nih, keyakinan, oh ya dengan menggunakan helm ini nanti insya Allah mudah-mudahan istilahnya selamatan, terhindar dari ibaratnya bahaya. Kalau misalnya terjadi, mudah-mudahan kada ya kalau terjadi kecelakaan atau apa. Nah, itu kan adalah keyakinan yang datang dari dalam diri kita pribadi. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa nih? Supaya apa? Datang tepat waktu. Supaya, wahai bujur juga apa? Materinya tidak ketinggalan ya kalah. Habis itu apa lagi? Nah, supaya tidak malu. Oh ya, nih. Apalagi? Apalagi yang di belakang? Pak Rijal. Nah, di belakang ada Pak Rijal, Pak Ahyar, Pak. Apa nih kira-kira? Ahmad. Materi pang sayang dengan materi. Wes, tepuk tangan untuk Pak Rijal. Ketinggalan materi. Jadi Pak Ahyar bang, apa kira-kira motivasi pian datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Iya kah? Atau Pak Ahyar? Berarti Pak Rijal. Apa Pak Rijal? Sama yang. Wes sama ya. Anu bang, Pak Halil? Apa Pak Halil? Wes sama juga. Ayo, Bapak. Nah, jadi kita. Nah, iya supaya bisa memilih tempat duduk yang belakang ya kalau Bu. Ada yang depan karena biasanya kita kasih datang anu kayaknya zaman duduk belakang aja jar, zaman kadang-kadang kelihatan anu. Nah itulah. Itu yang namanya apa nih? Keyakinan kita bahwa misalnya dengan datang tepat waktu, datang tidak terlambat ini apa nih kira-kira? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan adanya keyakinan kita berharap ini akan mendukung motivasi yang ada dalam diri, khususnya adalah diri murid kita, sehingga dengan kesadaran ini datang dari dalam diri, bukan berasal dari peraturan yang harus dipatuhi. Kita berharap karakter anak ini bisa lebih baik. Ini menjadi hal yang positif dilakukan. Ini tidak bisa dilakukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, setahun dua tahun, itu tidak bisa. Harus terus menerus. Itulah yang nanti yang akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi budaya. Next. Nah, ada pertanyaan lagi kah, Bapak Ibu? Kayaknya Pina tegang atau apa nih? Atau Nah, coba ya kita sambil ini ice breaking dulu. Kalau jar ulun pagi tepuk tangan sekali. Siang tepuk tangan 2 kali. Malam tepuk tangannya 3 kali. Bisa lah kira-kira. Oke. Bilanya luput kayak apa nih? Apa? Nah, itu hukuman pelanggarannya. Bahkan boleh bicara hukuman ya kalah. Nah. Dah, bila pagi sekali tepuk tangannya, bila siang 2 kali, bilanya malam 3 kali. Oke. Pagi, siang, malam. Siang, malam. Pagi, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan lebih konsentrasi lagi, karena memang yang namanya kita mendengarkan orang di depan,
kadang ada rasa mengantuk, ya kan, rasa bosan, sama dengan kita belajar di kelas. Ulun nilai kayak kisah pembisanya aja. Inilah teori yang ulun dapatkan dari pembelajaran kami. Jadi kayak apa caranya kita menghidupkan kembali kelas. Buat pian pernah lah betakun lawan murid. Nah, pian ini sebenarnya hendak pembelajarannya ini yang kayak apa gerak? Pernah lah betakun lawan siswa. Kalau dulu ini adalah evaluasi namanya, kalau sekarang namanya adalah refleksi. Jadi bercermin, jadi kita tuh berefleksi. Ini pembelajaran kita di kelas nih yang kayak apa gerak? Apakah pembelajaran ini membosankan ataukah yang kayak itu aja yang kita sampaikan ke siswa? Nah, ulun pernah bertanya lawan murid, nak, coba bang kayak apa gerak? Pembelajaran ini yang buhan pian senang itu kayak apa? Ternyata sebagian besar jawabannya adalah belajar sambil bermain, jar. Nah, jadi maksudnya ada kita selipkan sedikit permainan-permainan atau ice breaking supaya pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan 5 menit, 10 menit kan Bapak? Karena kan apalagi kami yang produktif misalnya 8 jam, 9 jam. Kalau yang umum kan mungkin 3-4 jam aja. Nah, kita selipkan semacam ice breaking, ada sedikit permainan. Jadi siswa ini jadi lebih relax gitu nah Bapak Ibu. Itu. Bisa kita lanjut? Ya. Nah, budaya positif dengan cara kita mengganti peraturan di kelas, mengganti apa namanya lah. Pokoknya diganti jadi keyakinan kelas diharapkan akan menghasilkan lingkungan yang positif, dan jika ini kita lakukan terus-menerus, continue dan berkelanjutan, semoga ini akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, tuh, lanjut, Bu. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Nah, apa nih bedanya peraturan? Kalau biasa yang kita terapkan di sekolah itu kan namanya adalah peraturan. Bedanya apa? Yang pertama, nih, kalau peraturan kalimatnya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas kita ganti dengan tanggung jawab. Jadi hal yang lebih umum. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan kalimat negatifnya lah. Dilarang. Kita ganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain. Orang lain di sini siapa? Guru, kawan-kawan, dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya kita ganti kata-katanya dengan keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Ini adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti dengan keselamatan dan keamanan. Jadi kalau biasanya dalam peraturan itu ada kata-kata yang depannya itu berkonotasi negatif, dilarang, ya, dilarang. Nah, kita ganti dengan hal yang positif atau hal yang lebih umum lagi. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Oke. Terus ada enggak? Ya. Ini contohnya keyakinan kelas. Ini juga salah satu tugas ulun di sebagai CGP. Kami diminta untuk membuat keyakinan kelas. Karena ulun bukan wali kelas, jadi yang tertinggal di sini adalah kelas 10 kuliner atau tata boga. Nah, di sini contohnya keyakinan kelas 10 kuliner. Itu bisa dilihat.
berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, disiplin dan tanggung jawab, kemudian apa nih? Menjaga etika dan sopan santun, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas, musyawarah saat mengambil keputusan. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi ini juga menjadi tugas Bu Hanpian sebagai wali kelas. Nantinya ini kebetulan momennya pas untuk tahun ajaran baru nanti. Bu Hanpian boleh menyusun keyakinan kelas, tidak harus sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Caranya kayak apa? Caranya bukan kita yang menyusun, tapi kita meminta pendapat murid. Jadi Bu Hanpian sepakati bersama. Ulun sebenarnya ada videonya, kemarin kami syuting dengan kelas 10, tapi belum ulun edit lagi. Yang pertama Bu Hanpian jelaskan dulu apa itu perbedaan peraturan, apa itu keyakinan, dikasih penjelasan dulu muridnya. Habis itu berilah contoh-contoh keyakinan kelas ini, contohnya yang kayak ini, contohnya kayak ini. Nah, dikasih contoh, baru masing-masing siswa disuruh untuk menentukan kira-kira keyakinan kelas apa nih yang hendak Bu Hanpian terapkan di dalam kelas. Ulun kasihlah kemarin tuh masing-masing kertas siswanya, boleh silahkan berpendapat apa aja yang hendak Bu Hanpian tuliskan. Ini nanti akan kita sepakati bersama. Jadi murid ini menulis masing-masing, mereka berpendapat masing-masing. Sesudah itu kita kumpulkan pendapat mereka, kita sortir, kan ada yang sama kadang. Kemudian kata-katanya kita bagusi lah bila tujuannya itu. Nah, berarti kita yang menyusunkan kata-katanya supaya yang bagus. Keyakinan kelas itu yang akan nanti dijadikan komitmen bersama di dalam satu kelas. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama dan disepakati bersama, murid itu menjadi lebih patuh, menjadi lebih ibaratnya bisalah menerapkan hal-hal positif yang sudah kita sepakati bersama. Tapi jangan Bu Hanpian yang menyusunnya, harus bersama-sama dengan siswa. Mungkin ini adalah tugas wali kelas nih, bisa menyusun. Dan kada harus sama setiap kelas, tergantung apa yang hendak disepakati. Tapi biasanya kurang lebih aja panglah isinya tuh pasti yang kayak itu juga. Bu Hanpian kalau sudah ada keyakinan kelas, tanyaman sedikit mengontrol siswanya karena sudah ada. Ya kalau biasanya kita terikat dengan peraturan, nah peraturan itu kita kadang salah misalnya kita ini guru nih ngalih panglah ibaratnya hendak yang berbuat yang kayak apa aja, ibaratnya ada aturan yang membatasi apalagi kaitannya dengan kekerasan. Nah, jadi diharapkan dengan adanya hal yang seperti ini, keyakinan kelas, siswa itu tersadarkan dalam dirinya sendiri, bukan karena dengan hukuman atau apa itu, nah yang sifatnya sementara. Tuh, ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Ya, silakan. Kalau misalnya keyakinannya sudah sepakati, Kalau ada yang melanggar keyakinan tadi itu, kalau ada yang melanggar keyakinan, ada lagi kayaknya videonya, lanjutannya. Jadi kita di sini tidak menerapkan hukuman, tetapi seandainya terjadi kasus siswa ini melanggar keyakinan kelas, ada tahapan yang bisa kita lakukan, namanya nanti segitiga restitusi. Nah, jadi kayak apa tahapannya kita, Nina, mengendalikan siswa itu ada nanti. Ya, ini adalah teori bujur Bu Wiwi. Ini adalah teori yang sifatnya sebenarnya tidak selalu bisa kita terapkan di kelas. Tetapi ini merupakan hasil dari penelitian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan ke anak-anak kita, walaupun nanti pada kenyataannya ada mungkin 100% sesuai dengan teori. Banyak kendala-kendala, hal-hal yang memang di luar daripada harapan kita. Jadi, tapi kalau idealnya ya seperti ini, kayak gitu nah. Lah. Oke, kita lanjut.
Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, bujur lah. Nah, perlu ada nih kasih sayang dan rasa diterima nih? Iya, untuk bertahan hidup itu perlu kasih sayang, perlu rasa diterima. Kemudian penguasaan, nah bujur lah, penguasaan terhadap apapun itu, bukan ibaratnya kuasanya umum lah, penguasaan ini umum. Penguasaan, kemudian kebebasan, bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan kesenangan. Kita perlu juga hiburan ya lah. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bertahan hidup. Sama kayak anak-anak kita kayak itu juga. Kenapa biasanya anak-anak kita ada masalah atau ada kasus-kasus tertentu? Karena salah satu kebutuhannya ini kada terpenuhi. Kayak itu. Misalnya kebutuhan apa, sehingga bisa terjadi masalah apa dengan anak itu. Itu menurut penelitiannya. Lanjut Bu. Posisi kontrol. Nah, yang kelima ini adalah posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini punya beberapa posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan terakhir itu adalah sebagai manajer. Dari mana kita bisa membedakan posisi kita ini yang seperti apa? Ini biasanya dari kasus yang terjadi pada siswa. Nah, contoh untuk posisi penghukum, jika bisanya guru itu siswa ini melakukan kesalahan, ketika guru itu membesarik, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai posisi penghukum. Nah, ulun pun sebenarnya sering juga ibaratnya berada di posisi sebagai penghukum ini. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada kasus anak misalnya lah. Ini yang baru-baru terjadi ini masalah magang atau PKL. Misalnya siswa yang yang rancak ada turun atau apa. Ketika ulun memanggil siswa, ulun rancak berkata, "Ibu ini kecewa bener lawan pian. Ibu rasa bener lawan pian nih." Nah, ternyata itu kita berada pada posisi penghukum yang mengakibatkan anak ini merasa bersalah. Posisi kontrol kita. Dan ini kalau menurut penelitian itu berada pada identitas gagal. Jadi penghukum, jujur. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini merupakan identitas gagal. Ibu rasa kecewa. Rasa kecewa benar lawan pian. Nah, seharusnya pian kayak ini. Kenapa pian jadi kayak ini? Bukan pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, jadi 2 identitas sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebaiknya kita hindari di posisi kita sebagai guru. Nah, di sini berceramah, habis itu macam-macam lah kalau pembuat rasa bersalah ini. Kamu seharusnya pian tahu aja lah, udah kayak ini. Nah, pian kayak ini. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak ini merasa bersalah. Tuh. Kalau identitasnya ingin berhasil atau sukses, posisi kita itu sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kalau sebagai teman, misalnya kayak, ayo, pian pasti bisa aja kayak itu, kasihlah, pian kayak ini lah. Nah, itu komunikasi kita dengan murid itu sebagai teman. Kalau pemantau, kalau seandainya ada terjadi masalah, nah pian tahu kalau sudah bukan peraturan, misalnya keyakinan kelas apa yang sudah pian langgar kayak itu. Nah, itu adalah posisi pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah yang paling bagus sebenarnya kontrolnya. Dan ini
kontrol diri ini yang paling berhasil atau sukses. Jadi di sini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap murid yang mengalami kasus-kasus tertentu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di sini apa yang kamu yakini ini, apa yang bisa dikerjakan. Nah, jadi kita nih bertanya pada murid-muridnya itu menyadari sendiri kesalahannya itu apa. Nah, itu posisi sebagai manajer. Nih, kayak apa caranya nih biar memperbaiki yang kayak ini, gitu. Nah, kemudian, bisa dilihat Bapak Ibu. Kawakah ditampilkan semuanya Bu Maulida. Nah, ini. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Next. Nah, jika ada pernyataan seperti berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak, karena ini. Nah, ini posisi kita berarti sebagai pembuat yang merasa bersalah. Jadi dengan kata-kata kita yang seperti itu membuat anak ini merasa bersalah. Jadi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ma pian nih, ini terus, mau harus salah terus, ini terus. Nah, ini adalah penghukum walaupun tidak secara fisik tetapi dengan kata-kata secara verbal. Ini posisi penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, kasih nabian kayak inilah supaya bapak ibu nih nyaman juga kayak ini. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya anak-anak SD ya, anak-anak SD, TK. Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir, pian nih, terus, pian orta lambat, terus maupun paling terakhir, terus. Ini adalah posisi penghukum. Nah, ini yang mana kira-kira yang paling sering Bu Pian lakukan di kelas dengan siswa? Manajer. Pembuat merasa, kalau ulun rancak pembuat merasa bersalah rancak ini, ibu ini kecewa bener loh Pian nih, nah ini. Nah, penghukum pun rancak aja juga kayak itu. Nah, jadi melalui pembelajaran yang sudah ulun dapatkan, mungkin ulun berefleksi, evaluasi diri juga kayak apa sebaiknya kita bertindak, berkata-kata kepada siswa. Nah, itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Misalnya kita kan nomor itu dengan tanpa sengaja yang pembuat rasa bersalah toh. Sebenarnya maksudnya tuh supaya dia sadar bahwa itu salah, kayak apa caranya. Nah, kalau kita biasanya ya kalau Bu yang sering mengeluarkan kata-kata tanpa sadar, ya kalau yang pian nih jar ibu jar asa kecewa benar lah pian kayak ini, padahal tujuan kita sebenarnya adalah untuk kebaikan anak ini, tapi secara teori hal ini hanya akan berdampak sementara. Jadi itu bukan datang dari dalam dirinya menyadarinya ini nah boy. Nah itu. Inggih, bujur. Ya itu tadi kembali lagi kita kepada pendidikan berdasarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, Bu. Jadi apa yang ada di sini sebenarnya tidak serta-merta bisa seluruhnya kita terapkan di sekolah dan di kelas. Tapi kita berusaha untuk menerima perubahan ya Allah. Jadi jalur orang yang kayak ini kita coba menerapkan. Kalau kada disambet, kada mau tahu ini. Yang disambet pun kadang-kadang kada anu juga kayak itu, nah apalagi ya kalau yang kada dianu ya itu. Sebenarnya hal yang kayak ini banyak juga pro dan kontranya. Dengan dihukum aja kadang siswa nih kada sadar-sadar ya, apalagi ya dengan yang kita dianu aja kayak itu ada juga. Tetapi kita sekali lagi tujuan kita adalah budaya positif. Budaya ini tidak bisa lahir dari kegiatan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, harus dilakukan secara terus-menerus supaya ini berubah menjadi karakter. Nah, jadi ini tugas kita bersama Bapak Ibu untuk kayak apa caranya membuat anak ini disiplin tetapi
disiplinnya itu datang dari dalam dirinya, dari intrinsiknya, bukan karena takut dihukum gitu. Ada lagi kah Bapak Ibu? Oke. Kalau dari paparan Janet universal kan. Kalau kita harus menghukum anak itu atau dari secara memantau atau secara belajar tergantung karakter siswanya Bu. Ada siswa itu dalam hukuman hanya sadarnya, ada dengan orang lembut, sudah sadar gitu. Tergantung karakter anaknya. Kalau anak itu langsung hukuman kita berhukuman karena kita sebagai manajer. Ya, ulun pun setuju dengan pendapat pian Pak. Jadi anak kita ini memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang anak yang memang harus dikerasi istilahnya kayak itu, nah tapi ada juga anak memang yang harus dengan lemah lembut, itu hakon mana bujur gitu. Jadi ya tergantung kita tadi sebagai guru. Yang jelas posisi terbaik di sini kalau menurut penelitiannya Pak, penelitian ini kan berarti sudah banyak nih yang di kasusnya orang nih, sebagai yang bagus itu adalah sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau. Kita menghindari sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Tetapi kembali lagi tadi pada kondisi lingkungan dan anak-anak kita. Berbeda-beda karakternya, perlakuan kita pun memang harus berbeda-beda. Tetapi idealnya yang kayak ini yang diharapkan orang itu. Ada lagi kah Bapak Ibu? Ini berjangka panjang karena kesadaran dalam diri ini yang perlu kita gali dari anak-anak kita. Next, Bu. Yang keenam itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, seperti yang sudah ulun sebutkan tadi, ada beberapa pertanyaan kawan-kawan tadi, seandainya ada kasus di kelas, kayak apa caranya kita kalau misalnya ada keyakinan kelas dalam menerapkannya di kelas. Nah, ini tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sering terjadi di kelas. Ini khususnya untuk wali kelas, kemudian juga progli lah biasanya ini yang sering, dan juga guru BK. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi ternyata ulun hanya tahu juga dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas ataupun di sekolah, ada tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Next Bu, Maulida. Menstabilkan identitas ini apa tujuannya? Tujuannya di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, jadi proses yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kayak apa caranya Bu? Ada videonya kan habis ini. Nah, jadi ini tahapannya dulu dalam menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, ya tadi 4 kebutuhan dasar manusia tadi yang kasih sayang dan merasa ingin diterima, kemudian penguasaan, apalagi tadi yang 4 kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Jadi validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku. Jadi perilaku anak ini dia kenapa bertindak seperti itu, ternyata dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui hubungan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi ketika kita kenal, ketika kita tahu hubungan dengan murid, itu harapannya hubungan kita dengan murid itu akan menjadi lebih baik. Terus menanyakan keyakinan ini adalah proses yang terakhir. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi yang intrinsik ini Pak yang mau kita gali, yang dari dalam diri anak. Sehingga siswa kita ini mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tindakannya yang salah itu apa?
keyakinan kelas apa tadi yang sudah dilanggarnya. Jadi murid ini bisa disadarkan gitu. Nah, jika ada pertanyaan, apakah proses ini harus dilakukan berurutan seperti ini kah, atau boleh yang mana yang dahulu? Idealnya dan lebih bagusnya prosesnya dilakukan secara berurutan. Tetapi seandainya pada kenyataannya di lapangan boleh aja misalnya pian hendak proses yang mana dahulu yang harus pian lakukan. Idealnya memang bertahap seperti ini. Lanjut tuh. Nih contoh kasus. Ini contoh kasus ini adalah bukan hal yang sebenarnya terjadi di kelas, tapi ini hanya ya contoh lah. Laili marah dan memaki-maki Fajri karena tidak mau bekerja bersama dalam kelompok dan hanya mengandalkan teman-temannya saja untuk menyelesaikan tugas. Kita lihat videonya. Selamat siang Laili, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Laili, Ibu ada mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Fajri. Ya Bu, saya kesal dengan Fajri. Kesal kenapa? Fajri tidak mau membantu kami menyelesaikan tugas kelompok Bu. Dia mau seenaknya saja. Oh begitu. Ya sangat wajar dan manusiawi kalau kamu kesal. Kalau Ibu ada di posisi kamu juga, Ibu akan seperti itu. Ya Bu. Nah lalu apa yang kamu lakukan terhadap Fajri? Saya marah Bu. Saya maki-maki. Oh marah, dimaki-maki. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Yalah Bu, masa saya diam saja? Saya dan teman-teman yang lain sudah berusaha payah mengerjakan tugas kelompok, tapi Fajri sibuk sendiri, main HP dan tidak mau membantu kami. Oh seperti itu. Ya wajar sih kamu merasa marah dengan Fajri. Ibu sangat menghargai perbuatanmu yang tidak berbuat lebih parah terhadap Fajri, misal dengan memukul. Ibu nanti juga akan memanggil Fajri dan memberikan nasihat untuk dia. Ya Bu. Nah sekarang Laili coba kamu pikirkan. Kira-kira tindakan kamu dengan memaki-maki, dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antara teman. Iya. Menurut kamu penting tidak saling menghormati, saling menghargai antar teman di kelas itu penting? Penting Bu. Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa nih yang harus kamu lakukan kalau kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Harus lebih sabar. Jadi kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa nih kira-kira yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, menahan amarah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Kalau ada teman yang tidak mau bekerja dalam kelompok, saya akan lapor ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Tepat sekali tindakan kamu Laili, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah contoh kasus yang penyelesaiannya tuh ideal ya, kalau sebenarnya yang kayak ini tahapannya yang harus kita lakukan seandainya mendapati ada permasalahan yang terjadi di kelas atau di sekolah. Apakah ini akan berhasil? Apakah akan berhasil? Belum tentu ya kalau, tetapi setidaknya kita sudah menerapkan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang memang ini sesuai dengan hasil penelitian dan yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kalau menangani kasus anak ya yang kayak ini, berhasilkah? Kada tentu, tapi mudah-mudahan ya kalau. Jadi ibarat kayak dokter, kita kasih resep yang paling standar dulu. Belum lagi kita memanggil orang tua dan sebagainya. Jadi tahapan yang paling dasar dulu yang kita lakukan ya seperti ini tadi. Kembali ke tahapan segitiga restitusi tadi Bu. Mulai dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalau menstabilkan identitas tadi
dengan kata-kata, oh ya ibu paham kenapa kamu bertindak seperti itu, wajar, manusiawi, kamu marah karena ini, misal kayak itu. Nah, habis itu kalau validasi tindakan yang salah, tadi ditakoni siswanya, terus apa yang kamu lakukan terhadap si Fajri tadi? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Saya ini bu, tadi saya maki-maki, saya macam-macam lah, itu validasi tindakan yang salah. Habis itu terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Jadi dari situ keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Tapi syaratnya harus ada keyakinan kelas Bu Hanpian diisi di dalam kelas itu. Jadi tugas Bu Hanpian sebagai wali kelas mudah-mudahan disetujui ini oleh seluruh warga sekolah, khususnya guru-guru. Jadi tugas Bu Hanpian membuat keyakinan kelas untuk wali kelas, membuat masing-masing kelas satu keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian mudah-mudahan bisa diterapkan bersama-sama. Tuh. Sampai di sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Boleh. Tapi dibuat yang lebih umum Bu, kata-katanya. Kalau yang rambut itu misalnya apa? Bisa kebersihan diri ya, kalau misalnya boleh. Sepatu boleh benar. Dan itu gunakan kata-kata yang positif tadi, jangan yang dilarang berambut panjang ya, jangan gunakan yang positif. Misalnya berpakaian yang rapi, habis itu memakai ya kayak itu. Jadi silahkan Bu Hanpian sepakati bersama keyakinan kelas apa yang hendak Bu Hanpian tentukan di dalam kelas. Libatkan siswa dalam menyusun ini, karena yang akan melaksanakan ini adalah siswa. Tuh. Oke, pokoknya bebas saja, ada aturannya harus kayak apa, yang penting kalimatnya itu positif, jangan yang negatif. Bersama siswa, karena yang akan melaksanakan itu adalah siswa. Jadi wali kelas bersama dengan siswa di kelas. Tuh. Ada lagi kah Bapak Ibu? Adakah lagi pertanyaan? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Ulun sampaikan di sini ini banyak teori ya, teori yang idealnya, tetapi pada pelaksanaannya nanti di kelas maupun di sekolah itu tergantung daripada kondisi kita dan juga kondisi murid-murid kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya bersama sehingga disiplin positif, hal-hal yang positif ini bisa dimiliki oleh anak-anak itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena terpaksa, bukan karena ada peraturan. Nah, jadi dari kebiasaan ini nanti akan menjadi karakter dan mudah-mudahan menjadi budaya positif di sekolah kita. Ada lagi kamu? Rasanya bisa. Nah, ini mungkin kesimpulannya aja dari kegiatan kita hari ini. Dari disiplin positif itu ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi kegiatan Ulun dengan Ibu Ropika yang menggenggam sesuatu yang memang itu sangat berharga ketika Ulun minta dengan berbagai cara apapun, ternyata Ibu Ropika kada mau, sama aja dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi orang lain itu kada bisa mengontrol kita, termasuk kita kada bisa mengontrol anak-anak kita. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku itu ada tujuannya. Nah, ada teori motivasi, itu ada untuk menghindari hukuman, tadi kemudian ada untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi yang berasal dari eksternal. Kalau motivasi yang dari internal itu diharapkan bisa untuk menghargai diri sendiri. Dari motivasi yang ada ini diharapkan nanti lahirlah nilai-nilai kebajikan universal yang diantaranya tadi adalah
6 dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ini masih ingat Mbak Bian apa-apa? 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, ya, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan yang universal ini, mudah-mudahan kita bisa menentukan keyakinan kelas. Ini tugas wali kelas tadilah, menyusun keyakinan kelas bersama dengan murid-muridnya di kelas. Model berpikir menang-menang, ya, ada di kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana ada 5 posisi kontrol. Tadi kita sebagai guru bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, yang mudah-mudahan kita semua guru-guru yang ada di sini bisa berposisi sebagai manajer bagi siswa. Segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikan masalah. Nah, harapannya melalui segitiga restitusi ini kita bisa melaksanakan tahapan-tahapan dalam penyelesaian kasus yang ada di kelas maupun di sekolah. Realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup tadi, yang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Habis kalau Bu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu materi kita. Adakah lagi pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Cukup berartilah. Mudah-mudahan dari materi ini kita bisa menerapkan budaya positif, disiplin positif, sehingga lahirlah budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 1 Pandangan. Dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, ulun minta pendapat Bu Hanpian, refleksi Bu Hanpian, 1-2 orang nih. Apa kira-kira yang Pian dapatkan selama mengikuti materi pada hari ini? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pak Iwan, Pak Yonsa, silakan. Kayak apa? Ini ada yang anu. Pendapat ini kada jawab salah. Hasil yang ulun dapatkan, kita sebagai guru berupaya dari yang menindak siswa yang melakukan kesalahan tidak semacam tidak berupa hukuman, tapi berupa apa tadi Bu? Konsekuensi apa? Konsekuensi. Nah, sambutannya. Ulun pribadi terima kasih Pak Yurama Ekstra memberikan wawasan sebagai guru tidak lagi menangani siswa itu berupa hukuman, cuma kita sebagai teman, sebagai manajer yang sudah disampaikan tadi. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Iwansa. Nah, tuh. Ada lagi kah Bapak Ibu? Bu Fatihah? Nah, ini perwakilan dari guru BK. Ini kan banyak kasus nih ya Kala. Terima kasih. Ini tadi kesimpulan dari pemaparan tadi, ulun bisa melihat bahwa yang kita perlu perhatikan bahwa di kelas kita itu siswanya beragam. Jadi dipresiasi, betul ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi katanya memberikan pengajaran atau pendidikan berdasarkan kultur kita. Jadi kalau kita ibaratnya di daerah kita satu kata itu mengakibatkan orang tersinggung, itu dihindari untuk diucapkan. Kemudian yang ketiga, kita harus terus belajar karena ini bukan zaman kita, artinya zaman anak kita, karena kita tadi dituntut untuk memberikan
pengajaran sesuai zamannya. Walaupun kita belajar itu agak terbata-bata, tapi perlu pembelajaran yang kita dapatkan itu perlu diaplikasikan dalam kita mengajarkan kepada siswa. Yang ketiga, yang keempat sepertinya guru ini diminta juga tadi kan untuk membimbing, karena dalam yang kasus per kasus tadi kan kata Pak Yuwan tidak semua bisa diaplikasikan di kelas, jadi tergantung siswanya. Jadi dari video yang saya dapat tadi bahwa dinyatakan terhadap kasus tertentu kita harus ada penguatan, artinya sikap positif yang ditampilkan siswa itu dikuatkan sehingga dia tidak merasa terpojok walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia tahu bahwa itu salah tanpa memojokkan siswa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Fatihah, luar biasa sekali refleksi yang sudah dipaparkan oleh beliau. Betul sekali Bu, siswa kita ini beragam karakternya. Jadi ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya kita memahami karakteristik peserta didik kita yang banyak yang kita siswa SMA, SMK ini banyak dibandingkan dengan siswa di SD atau di TK. Mungkin ini adalah PR bagi kita. Bagaimana caranya kita menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter di kelas. Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau disampaikan? Oke, Pak Laksono silakan. Cek, satu dulu. Terima kasih. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Maslini yang telah memberikan kepada kami hal-hal yang sekiranya ini sebenarnya bukan baru tapi serasa baru bagi kita. Terima kasih sharing ilmunya. Dan yang perlu kita sadari memang untuk menjalankan ini bagi kita ini sangat berat. Karena apa? Seperti disampaikan oleh Ibu Fatihah tadi, ini masalah budaya di kita. Budaya di kita, khususnya kita dalam belajar mengajar, ini kita tidak mengembangkan ini, kita belajar komunikasi ini. Kita sudah terbiasa kalau dalam hal pembelajaran ini komunikasi satu arah, dari guru hanya menyampaikan, sementara yang dianggap baik itu adalah bila guru menerangkan, bila guru mengajar, itu semua diam, duduk, manis mendengarkan. Itu adalah paradigma kita yang sebenarnya itu sangat salah, karena pembelajaran dewasa ini yang lebih bagus sebenarnya mulai dulu juga adalah karena kita sebagai seorang inspirator atau fasilitator, itu adalah biar mereka yang bekerja, mereka istilahnya mencari materi sendiri, lalu hasilnya kita diskusikan. Nah, diskusi inilah yang merupakan komunikasinya tadi. Dalam komunikasi ini kita sekaligus bisa menuntun, membawa anak seperti yang tadi, misalkan ada anak yang bicaranya tidak terkontrol atau di luar tema. Nah, ini seperti itu bisa kita sekaligus memasukkan di situ unsur-unsur tadi budaya. Jadi yang lebih penting di sini kita yang belajarnya di sini ya adalah belajar berkomunikasi, membawa anak untuk bisa berkomunikasi, berbicara, mengungkapkan pendapat, itu yang sangat penting. Nah, kemarin saya melihat di YouTube itu bagaimana cara belajar orang di Eropa, di Amerika, itu sangat penting gitu. Setiap saat pasti semua siswa itu harus berpendapat. Itu penting ya. Harus ada nilainya tuh. Siapa yang diam jangan ada nilai komunikasinya. Nah, kalau kita budaya kalau ada usul banyak usul atau banyak tanya, itu kan kita kadang-kadang ya tersangka nyaman atau kurang gimana ya. Itu seharusnya yang kita ubah di situ. Membawa anak untuk mau berbicara. Nah, ini sekali Bapak tekankan ya, Allah tekankan ini. Yang pada saat K13 pertama dulu disampaikan sebuah penelitian dari Harvard University, itu apa yang siswa dapatkan di kelas itu apa yang nomor 1? Itu bukan pengetahuan, pengetahuan itu nomor 9 dari 10 kategori. Pengetahuan itu nomor 9. Yang nomor 1 adalah agar anak itu pintar, saya pintar ya, berkomunikasi itu nomor 1.
Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebenarnya masalah komunikasi semua dikomunikasikan, bukan dari kita di punishment, tapi komunikasikan sehingga terjadi kesepakatan tadi. Nah, itu aja mungkin kabar dari Ulun ya. Jadi mari kita coba ubah cara kita berkomunikasi tentunya dalam belajar mengajar. Jadi tuntun anak-anak biar banyak bicara. Harus kita balik ya, jangan banyak anak diam mendengarkan, duduk manis, bisa apa istilahnya berpaku. Kalau Jawa itu bisa teku. Ada lagunya itu kan ya. Nah, siap lalu mendengarkannya. Kita ubah itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Laksono, tepuk tangan buat Pak Laksono. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Betul sekali bahwa guru ini sebagai fasilitator. Jadi kita bertindak sebagai fasilitator, bukan lagi teacher center. Kalau dulu kan teacher center, kalau sekarang adalah student center. Jadi segala pembelajaran itu berpusat pada murid. Kita hanya memfasilitasi murid, menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian betul sekali komunikasi itu penting. Penting sekali bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, dengan siswa, dengan rekan-rekan guru. Jadi dengan komunikasi yang baik diharapkan nanti juga akan menghasilkan hubungan yang baik bagi sesama siswa maupun dengan sesama rekan kerja. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau menyampaikan sesuatu? Cukup berartilah. Nah, cukup sekian dari Ulun. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terakhir Ulun ada pantun lagi nih Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ulun tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita dari kelas 10 kuliner akan membahas tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan yang kita buat terkait dengan peraturan, diri peraturan yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jadi ini menampung usulan daripada kalian semua, apa-apa kira-kira yang mau disepakati bersama, dan ini nantinya akan kita laksanakan bersama-sama. Paham? Sekarang Ibu akan membagikan kertas. Kalian silakan isi kertas keyakinan atau kesepakatan kelas yang ingin kalian usulkan. Nah, nanti dari semuanya ini akan kita rangkum kira-kira yang mana-mana saja yang akan kita pilih. Sekarang baca masing-masing satu. Yang sudah menuliskan kira-kira keyakinan kelasnya apa yang mau diusulkan, silakan bisa tempelkan di sebelah. Jangan memakai kalimat yang negatif. Jangan itu kan negatif Pak. Misal kita jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita oke. Jangan terlambat, kita ganti dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Raisa Salsabila dari kelas 10 kuliner SMK Negeri 1 Kandangan. Saya sangat senang sekali ketika diajak berdiskusi tentang keyakinan kelas. Ibu guru melibatkan semua murid dalam menentukan keyakinan kelas. Saya berharap semoga kami semua dapat memenuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Nanda Maulida dari kelas 10 kuliner SMK Negeri 1 Kandangan. Ketika membuat keyakinan kelas, Ibu Maslini menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas tersebut sehingga kami bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih Ibu sudah melibatkan kami seluruh murid kelas dalam menyusun keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.